Samar-samar terdengar suara anak kecil memanggil-manggil nama Dek. Karena suara TV yang cukup keras, Tomo dan Riko hanya berpikir itu adalah orang sebelah. Tapi semakin lama, suara itu semakin kencang, hingga cukup mengganggu acara TV yang masih seru. Riko yang geram dengan suara itu, berdiri dan mencari ke sumber suara. Riko sudah berkeliling, ternyata tidak ditemukan siapapun. Saat Riko kembali ke ruang TV, matanya terpaku oleh sosok anak kecil berambut panjang dan menggunakan baju berwarna merah. Anak kecil itu tersenyum ramah, namun wajahnya pucat dan jelas itu bukan manusia tentunya. Tomo tak menyadari hal itu, karena sebenarnya perempuan kecil itu berada tepat di samping Tomo. "Anak cantik, siapa namanya? Pulang ya," sapa Riko kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Tomo langsung meloncat kaget, separuh takut. "Cok, ngopo kowe?" sahut Tomo terkejut. "Itu anaknya," kata Riko dengan santai dan menunjuk tepat ke arah Tomo duduk sebelumnya. Tomo spontan memukul kepala Riko. "Pantek, aku yang gak nampak, Bul," kata Tomo yang gemas. "Wah, mukul kepala kau. Aku suruh ambil anakmu ini, bocahnya. Mau kamu?" sahut Riko ikut geram. "Yaudah, terserah mau diapakan. Suruh pergi yang penting," jawab Tomo. "Anak cantik, pulang yuk, udah malam," kata Riko. Anak perempuan itu masih terdiam dan tersenyum ramah kepada Riko. "Weh, kok ngeri ya? Malah cuma senyum tok," kata Riko sedikit takut saat itu. "Maumu apa?" tanya Riko kepada anak kecil yang tersenyum itu. Hanya tatapan senyum dingin dari anak perempuan itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan Riko. Entah apa maksud dari senyuman itu, Riko bingung dengan keadaan malam itu. Harus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. "Apa maumu?" aku tanya sekali lagi. Tanya Riko lagi. "Aku cuma minta adik," jawab anak kecil itu. "Nggak bisa, itu bukan adikmu. Pulang sana," ujar Riko membentak anak kecil tersebut. Semula wajah anak kecil yang mekar dengan senyum dingin kini berubah menjadi wajah yang seolah kejam dan marah. Wajahnya berubah seolah bukan lagi dirinya. Anak kecil itu kini menatap Riko dengan tatapan penuh amarah. Mendadak angin kencang yang entah datang dari mana berembus ke arah wajah Riko. Melihat hal itu, Tomo hanya bingung. "Cok, gimana ini? Aku gak bisa lihat," sahut Tomo yang sedari tadi bingung. "Kamu yakin gak mau lihat?" tanya Riko meyakinkan Tomo. "Yakinlah, ini tentang anakku, Cok," jawab Tomo yakin. "Yaudah," kata Riko. Entah ajian apa yang disebut Riko, kini Tomo bisa melihat anak kecil itu. Ia tak takut, bahkan terkejut pun tidak. Hanya amarah yang ada dalam pikiran Tomo saat itu, ditambah melihat wajah lucu yang sangat menyebalkan dari anak kecil itu. "Oh, jadi kamu yang mengganggu istriku tadi?" tanya Tomo dengan nada emosi. "Dia bawa adikku. Aku harus ambil adikku," jawab anak kecil tersebut dengan nada yang penuh emosi. "Gila, apa adikmu? Demit gila," maki Tomo. Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tak berapa lama kemudian terdengar suara tangis dari anak itu. Malah nangis," sahut Riko mendengar suara anak kecil tersebut. Riko komat kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang dia sebut.
Selaras dengan itu, anak kecil itu pergi, menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan. Justru malah Riko yang cemas akan terjadi sesuatu pada Vero, bukan malah anaknya. Aku malah takut anak kecil itu nyerang Vero, kata Riko. Kok bisa gitu? Katanya anakku, jawab Tomo bingung. Gini, anak kecil itu kan menganggap anakmu sebagai adiknya. Nah, sekarang adiknya itu ada di dalam perut istrimu. Apa yang gak mungkin istrimu yang berbahaya? Ya keduanya juga bahaya sih. Tapi aku lebih ngeri ini kena Vero, terang Riko. Tomo hanya diam, sedih dan cemas memikirkan hal tersebut. Tomo dan Riko akhirnya pulang dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil. Riko hanya menyarankan masalah ini dibantu oleh orang yang lebih pintar, seperti orang yang memang lebih tua ilmunya. Tapi siapa? Riko bukanlah sejenis paranormal yang hebat dalam hal seperti itu. Ia hanya diberi anugerah dari kecil bisa melihat makhluk halus. Ia hanya bisa berinteraksi dan bernegosiasi, bukan untuk menyembuhkan atau mengusir. Kelebihannya hanya itu, serta membuka mata batin orang lain. Sedangkan Tomo, ia hanya orang yang tidak kenal takut dengan hal semacam itu. Perihal melihat dedemit, hanya kebetulan atau tidak. Kalaupun bertemu, hanya diabaikan jika tidak mengganggu. 2 hari berlalu, Tomo terpaksa menceritakan hal yang telah terjadi pada Vero. Walau bagaimanapun, ia juga berhak tahu. Vero hanya bertanya siapa anak kecil itu. Tomo hanya menjawab, ya anak kecil atau dedemit. Vero terdiam, juga cemas dengan kandungannya, takut terjadi apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa, Vero harus tinggal terlebih dahulu di rumah ibunya untuk sementara, sampai nanti anak kecil itu pergi. Entah kapan lamanya, Tomo pun tak tahu. Tomo pun sebenarnya tak enak hati tinggal bersama mertua. Tapi apa harus dikata, ini juga menyangkut cucunya. Sore itu, sepulang kerja, Tomo yang sedang membuat kopi tiba-tiba dipanggil oleh mertuanya. Bapak punya kenalan. Coba nanti malam kamu ke sana. Mana tahu orangnya bisa bantu, kata bapak mertuanya. Orang mana, Pak? Tanya Tomo. Orang Batu Lampang, jawab bapak mertuanya. Namanya siapa ya, Pak? Tanya Tomo. Namanya Pak Yok. Kamu tanya saja dengan orang sana, pasti tahu itu. Bapak gak bisa nganter karena mesin pabrik rusak, terang bapak mertuanya. Tomo pun mengiyakan ucapan mertuanya dan kembali menikmati kopinya di sore hari dengan istrinya tercinta. Malam hari setelah itu, tepatnya setelah sholat Isya, Tomo pergi menuju ke desa Batu Lampang untuk menemui orang yang bernama Pak Yok. Selama perjalanan, ternyata di luar dugaan Tomo, beberapa lelembut muncul melintas di tengah jalan. Bahkan ada yang mengikutinya. Beruntunglah Tomo, bukan orang yang penakut. Hal semacam itu dianggapnya sebagai angin lewat. Tapi tidak dengan apa yang ia temui tepat di gapura desa Batu Lapang. Sosok hitam tinggi besar mengejutkan jalannya. Gila, dompet ini besar sekali, cok, umpat Tomo. Tak lama setelah melintas gapura tersebut dan bertanya pada warga sekitar, dan dengan gampang ia menemukan rumah Pak Yok. Di sana ternyata banyak kendaraan yang terparkir. Wah, orang sakti ini, rame yang berobat, gumam Tomo sembari turun dari motor. Dengan sopan, Tomo mengetuk pintu rumah Pak Yok.
dan mengucapkan salam. Dan syukurlah Pak Yok berada di rumah. Yang membuat Tomo tercengang adalah ia tidak menemukan satu orang yang berobat, melainkan hanya segerombolan anak-anak muda yang berada di sana. Ini padepokan Langgam Jowo, bukan tempat untuk berobat, nak, kata Pak Yok dengan senyum ramah. Ia sadar bahwa ternyata anak-anak muda di sana semacam menimba ilmu batin di padepokan ini. Tomo hanya mengangguk dan tersenyum. Namamu siapa? Sini duduk, tanya Pak Yok dan mempersilahkan Tomo untuk duduk. Tomo, Pak, kata Tomo sembari duduk bersila di sebelah Pak Yok dan dikelilingi oleh anak-anak muda yang juga berada di sana. Malam itu Tomo menceritakan semuanya yang terjadi di rumah kontrakannya. Pak Yok yang mendengar hal itu hanya mengangguk seolah paham akan ucapan Tomo. Tenang, anak dan istrimu gak bakal celaka. Cuma rumahmu yang memang bermasalah, ujar Pak Yok tenang sembari mengisap rokoknya. Terus, aku harus gimana, Pak? Masa aku gak bisa tidur tiap malam sama istriku? Jawab Tomo menahan kesal. Gini, besok antarkan aku ke rumahmu. Kita lihat kayak apa bocahnya, terang Pak Yok menenangkan Tomo. Keesokan malamnya, Tomo dan Pak Yok pergi ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan ke rumah, Tomo dan Pak Yok diikuti sosok penari berpakaian hijau dan sedang menari-nari tepat di belakang Pak Yok yang memang membonceng Tomo. Tomo melihat penari itu, sedikit merinding dibuatnya. Udah, gak usah takut, temanku itu, ujar Pak Yok menenangkan Tomo. Teman Anda demit atau gimana sih, Pak? Nakutin, tanya Tomo. Gak usah bacot, diam aja, jawab Pak Yok sedikit meninggi. Mungkin ia kesal karena Tomo yang sudah jelas tidak sopan. Ya, walaupun itu sesosok hantu atau makhluk halus, tetapi ia juga perlu dihargai. Ditambah sosok itu setia dengan Pak Yok dan tidak membahayakan. Jelas saja Pak Yok sedikit kesal dengan ucapan Tomo. Sesampainya di rumah pukul 9 malam, Pak Yok pun langsung turun dan melihat-lihat sisi kanan dan kiri rumah. Tomo yang merasa menjadi tuan rumah langsung membukakan pintu rumah dan membuatkan minum untuk Pak Yok. Pak Yok pun duduk dan mengamati sisi ruang rumah. Siapa yang punya rumah ini, Mo? Tanya Pak Yok. Ada orang belakang, Pak. Pak Satyo namanya, jawab Tomo yang sembari menyuguhkan kopi yang sudah dibuatnya. Wah, enak kopinya kayaknya ini, ujar Pak Yok mencairkan suasana agar tak terlihat serius dan seram. Jadi gimana, Pak? Tanya Tomo. Sepengetahuanku rumahmu ada kuburannya, Mo, terang Pak Yok. Beneran, Pak? Tanya Tomo menyelidik. Iya, cuma bukan kuburan biasa, jawab Pak Yok meyakinkan Tomo. Mendengar hal itu, Tomo langsung berpikir, apa mungkin ada kuburan keramat di rumahnya? Tomo hanya berani menebak-nebaknya dalam hati. Tahu kuburan apa? Tanya Pak Yok. Tahu, Pak, jawab Tomo. Apa? Tanya Pak Yok lagi. Kayaknya kuburan Klurun ya, Pak. Pak Yok mengangguk isyarat benar. Ternyata ada kuburan Klurun yang ada di rumah Tomo. Tapi kenapa dia menginginkan anaknya Tomo? Dan apa hubungannya dengan kuburan itu? Hubungannya sama anakku apa ya, Pak? Tanya Tomo. Nah, itu yang harus kamu cari tahu, Mo. Bocah ini gak bakal bisa pergi dari sini. Dia bakal tetap di sini. Coba kamu tanya sama yang punya rumah. Ada apa sebenarnya? Aku yakin itu orang yang punya rumah pasti tahu. Setidaknya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu tinggal di sini.
Terang, Pak Yok dan Tomo hanya diam seolah mengiyakan ucapan Pak Yok. Bocah itu nggak bakal ambil anakmu. Tenang aja. Besok buatlah syukuran. Rajin-rajin ngaji meskipun dia nggak pergi. Ya setidaknya dia nggak manggil teman atau mengganggu, insya Allah. Terang, Pak Yok menenangkan Tomo. Iya Pak, jawab Tomo singkat. Malam itu tidak ada yang terjadi. Menurut penuturan Tomo yang diberitahu Pak Yok, bocah kecil itu tidak menampakkan diri karena takut dengan penari yang Pak Yok bawa. Dan bocah tersebut hanya sesekali mengintip dari pintu kamar dan terkadang dari pintu dapur. Tapi Tomo bersyukur, bocah kecil itu tidak menampakkan dirinya lagi, hingga ia tidak bertambah kesal. Besok aku kembali. Kau ganggu anak istriku, ku makan kepalamu, ujar Tomo lirih sebelum mengunci pintunya. Ucapan itu Tomo tunjukkan untuk anak kecil yang mengganggu anak istrinya. Sedangkan Pak Yok sudah berada di tepi jalan menunggu Tomo menutup pintu dan mengunci pintunya sebelum mereka meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, Tomo dan Vero kembali ke rumah mereka. Tomo mengajak sekaligus meminta ibu mertua untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selain untuk menjaga Vero yang sedang mengandung dan perutnya yang semakin membesar, juga dapat membantu menyiapkan perlengkapan syukuran. Syukuran diadakan hanya mengundang beberapa tetangga saja, seperti pada umumnya. Dan memang selama Tomo dan Vero tinggal di sana, belum diadakan syukuran atas rumah yang mereka tempati walaupun hanya mengontrak. 3 hari kemudian, diadakanlah sebuah syukuran untuk rumah tersebut. Selama 3 hari itu pula, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tomo merasa heran, kemana anak kecil tersebut? Vero pun tidak melihat sosok Ayu selama kembali ke rumah. Mungkin dia sedang bermain. Lantunan surat Yasin berkumandang merdu di setiap sudut rumah, bahkan terdengar hingga beberapa meter dari rumah. Seusai membaca Yasin dan berdoa, beberapa makanan pun dihidangkan untuk para warga. Menit berganti jam. Para tamu kini kembali ke rumah mereka masing-masing. Tomo dan ibu mertuanya membereskan piring-piring yang masih bergeletak di bawah. Sedang Vero dilarang ibunya untuk membersihkan semuanya. Maklum, perutnya sudah besar, bergerak pun cukup susah. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ibu mertua sedang menyusun piring-piring yang baru saja ia cuci. Di tengah aktivitasnya, ia dikejutkan oleh suara tawa. Suara siapa itu? Tanya ibu mertua Tomo sedikit terkejut. Tak ada jawaban. Bahkan suara tawa itu menghilang. Mo, Tomo, sini Mo. Lanjut ibu mertua memanggil Tomo. Gimana Bu? Sahut Tomo. Itu anak siapa ya? Malam-malam cekikian. Tanya ibu mertua. Sebutlah ibu mertua bernama Bu Jum. Anak orang sebelah paling Bu. Belum tidur paling. Udah, ibu temani Vero aja. Dia sendirian, ujar Tomo menenangkan Bu Jum. Sejujurnya Tomo tahu siapa itu, tapi tentu tidak mungkin untuk diucapkannya. Meskipun Tomo sudah berkata sebelumnya bahwa rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Bu Jum mengiyakan ucapan Tomo dan pergi menemui Vero yang sedang tertidur. Baru aja Bu Jum membuka pintu kamar, matanya dikejutkan oleh anak perempuan yang sedang asyik mengelus-elus perut Vero. Sontak Bu Jum berlari memanggil Tomo. Moh, bocahnya balik. Mana Bu? Tanya Tomo mendadak terlihat marah saat mendengar kata anak itu. Itu dalam kamar, ujar Bu Jum. Tomo langsung berjalan cepat menuju kamar. Saat masuk kamar, tentu saja tidak ditemukan anak itu. Bu, ibu tidur sini aja ya. Biar aku tidur di depan. Kalau ada apa-apa,
cepat teriak aja, ujar Tomo. Entah dapat pikiran dari mana, Tomo berinisiatif untuk memanggil anak tersebut menggunakan boneka yang ia dapat di gudang. Tomo keluar membawa segelas susu dan boneka itu. Ia taruh tepat di kursi teras. Tomo tidak pergi, melainkan menunggu anak itu datang. Hal tersebut ia dapat dari menonton film sebenarnya. Mana tahu berhasil, begitulah katanya. Udah, sekarang sini dek, aku gak bakal makan kepalamu, kata Tomo berujar kepada anak kecil tersebut dengan mengucap bismillah sebelumnya. Cukup lama Tomo menunggu kedatangan anak kecil itu. Namun sampai jam setengah 12 tidak kunjung datang. Enggak, Tomo tidak menyerah. Dia membuat kopi ke belakang agar tidak terasa mengantuk dan dapat menunggu kehadiran anak itu. Saat ia kembali dengan kopinya, apa yang dia lihat sungguh membuat ia tambah jengkel. Susu yang memang dihidangkan untuk anak itu habis tak bersisa. Kesini dek, jangan malu, panggil Tomo dengan nada lembut dan menyeruput kopinya. Mungkin bagi orang awam dan normal, yang dilakukan Tomo adalah hal yang tak masuk akal. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba demi anaknya tercinta. Benar, ia tidak sia-sia. Di ujung pandangannya terlihat sosok siluet kecil dari kejauhan, perlahan mendekat dan semakin mendekat. Wajah nyaris saja terlihat sempurna. Dan benar, itu adalah anak perempuan yang ia tunggu. Namamu siapa? Tanya Tomo dan agak merinding. Namaku Ayu, kata anak kecil tersebut. Kenapa kamu ganggu istriku? Tanya Tomo. Aku gak pernah ganggu istrimu. Aku cuma pengen lihat adikku, kata Ayu dengan nada yang dingin. Tomo kini takut dengan wajah Ayu yang berubah menjadi seperti marah, dingin, dan seakan penuh kebencian. Tomo juga kesal dengan ucapan Ayu yang selalu menyebut adiknya. Banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Tomo. Ada apa sebenarnya? Ayu hanya menatap Tomo dingin. Tomo hanya diam mengamati Ayu. Tak lama setelah itu, ia tertawa, disusul dengan ucapannya yang membuat Tomo semakin takut dengan suasana saat itu. Istrimu gak bakal aku bawa. Aku cuma minta adikku ikut denganku, kata Ayu. Gila, adik dasmu. Ini anakku. Sampai kau pegang anakku, ku bakar kau, kata Tomo kesal. Ayu hanya tertawa dan lantas menghilang dengan suara tawanya. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan bocah kecil itu, Tomo menjadi kepikiran dan tidak bisa tidur.